Nah, ini yang kalau kita tidak tahu akan terjadi. Assalamualaikum, semangat pagi teman-teman. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman mengenai bagaimana caranya menyiram tanaman anggur supaya tetap tumbuh subur tapi tidak kebanyakan air dalam menyiram. Mungkin teman-teman sering melihat ataupun mendengar kalau menyiram tanaman itu harus berapa kali menyiram pohon anggur yang baik. Mungkin banyak yang mendapat jawaban sehari sekali atau 2 hari sekali atau bahkan 3 hari sekali. Tapi kali ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana saya menyiram pohon anggur saya. Mungkin ini bukan yang terbaik, tapi ini adalah pengalaman saya sendiri. Jadi gini teman-teman, untuk saya pribadi menyiram pohon anggur itu tidak berpatokan kepada berapa hari sekali dalam menyiram tanaman. Tetapi saya pribadi lebih berpatokan kepada tanah di sekitar pohon anggur. Jadi saya mengambil sampel dari tanah-tanah di sekitar pohon anggur itu. Jadi saya aduk apakah sudah kering atau masih lembab atau masih basah. Kenapa seperti itu saya lakukan teman-teman? Karena sering terjadi seperti ini teman-teman. Ketika saya melihat di atas permukaan tanah itu sudah kering, itu ternyata setelah saya aduk di bagian bawahnya itu masih basah. Nah, ini yang kalau kita tidak tahu akan terjadi kebanyakan air. Istilahnya kelembabannya terlalu tinggi. Nah, untuk itu saya pribadi menggaruk tanah untuk memastikan bahwa tanah di atas dan di bawah itu sudah perlu disiram. Terlalu kering juga tidak bagus ya teman-teman. Seperti contoh di ini termasuk yang terlalu kering. Ya, sebenarnya saya sudah waktu nyiram cuma karena untuk posting video jadi harus saya tunda sehari 2 hari. Nah, untuk itu teman-teman bisa lakukan penyiraman jika memang tanahnya sudah lumayan kering. Karena menurut saya lebih baik agak kering sedikit daripada kebanyakan air. Itu pengalaman pribadi saya ya teman-teman. Jadi barangkali teman-teman ingin mempraktekkan, monggo, karena sering banget ada yang berkomentar di kolom postingan saya, kenapa pohonnya sudah tumbuh subur tiba-tiba kok mati gitu. Nah, mungkin salah satu dari penyebabnya adalah karena kebanyakan air. Memang kalau teman-teman itu bisa diakalin dengan cara drainase air yang bagus. Itu jadi begitu air dituangkan ke dalam tanaman, si air itu akan keluar dengan sendirinya. Oh ya teman-teman, kalau untuk menyiram sendiri saya lebih prepare ke bukan seberapa banyaknya ya, tapi ke kebiasaan kita teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah menyiram, misalkan setiap sekali siram itu 5 liter. Nah, nanti teman-teman bisa melihat nih, apakah tumbuhan ini cukup dengan segitu 5 liter atau kurang. Nah, di sini saya ingin berbagi pengalaman buat teman-teman itu biar teman-teman sendiri punya acuan sendiri terhadap pohon anggurnya. Karena saya yakin setiap tanaman, jangankan di tempat saya dengan di tempat teman-teman, nanti kalaupun teman-teman punya pohon anggur sendiri, sama-sama perlakuannya sama, medianya sama, ukurannya sama, pasti ada perbedaan gitu. Ada yang ini harus sering lebih banyak disiram, kalau yang ini agak jarang. Nah, itulah fungsi dari saya menggaruk tanah di sekitar tanamannya. Oh ya teman-teman, untuk menyiram tanaman pohon anggur itu tidak harus berpatokan pagi atau sore yang bagusnya. Khusus untuk menyiram tanaman pohon anggur, teman-teman bisa melakukannya kapan saja, sesempatnya,
Saya pribadi tidak bilang kalau pagi itu bagus, sore itu bagus, atau malam bagus. Teman-teman sempatnya pagi, ya disiram pagi. Disiramnya sempatnya sore, ya disiram sore hari. Ataupun sempatnya malam, ya disiram malam hari. Tidak masalah. Kalau untuk penyiraman tidak ada pengaruhnya, teman. Dalam artian pengaruh yang signifikan. Kalau cuma sekedar di halaman rumah. Beda lagi kalau nanti teman-teman misalnya punya kebun yang luas berhektar-hektar, memang ada trik sendiri. Ya, itu saja ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.